Selamat siang Pak Wedi. Selamat siang juga, Bu. Kenapa Bu Linda hari terlihat tidak semangat? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, hari ini saya kurang semangat. Kenapa Bu Linda? Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya hari ini. Apakah Pak Wedi bisa membantu? Ya tentunya dengan senang hati. Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Linda? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang saya hadapi Pak. Oh iya, iya. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Pak, di kelas saya dari 6 anak yang belum bisa membaca Ya. itu satu, mereka dia belum bisa membaca dan menulis dengan benar Pak. Oh seperti itu ya Bu. Lalu apa yang membuat Ibu itu khawatir kayaknya itu? Tadi berkaca-kaca, kebingungan gitu Bu. Iya Pak, begini, saya sudah berusaha dengan maksimal. Nah, saya juga meluangkan waktu lebih untuk murid saya yang bernama Radit. Tetapi belum ada perkembangan dan sekarang saya juga bingung Pak atas pembagian waktu saya. Jujur, saya itu sebagai wali kelas merasa masih ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga kan Pak. Jadi yang Bu Linda khawatirkan ketika kenaikan kelas ini ya Mas Radit belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Benar Pak. Saya merasa kurang nyaman nantinya kalau kepala sekolah memanggil saya terus komplain kepada saya jadi merasa tidak enak gitu Pak. Apakah Ibu kepala sekolah pernah komplain tentang murid Ibu yang belum bisa membaca Bu Linda? Beliau sepertinya berharap agar pada murid saya yang satu ini bisa membaca dan menulis dengan benar dan lancar. Soalnya ketika kenaikan kelas nanti sudah siap gitu Pak. Oh, lalu bagaimana tanggung jawab Bu Linda dengan respon Ibu kepala sekolah? Tanggapan saya terkait murid saya yang bernama Radit, saya juga berharap kalau dia bisa membaca dengan lancar. Tapi ini hampir kenaikan kelas kan ya Pak ya, Iya, iya. baru bisa membaca huruf 4, membaca 4 huruf itu saja Pak. Nah itu yang bikin saya masih sedih sekali. Oh, mengapa tidak saat istirahat Mas Radit diajak membaca bersama temannya sekitar 10 menit saja itu Bu Linda? Oh, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak pikir ke sana ya Pak? Ibu kan mempunyai buku bacaan. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya Mas Radit. Jadi semangat membacanya gitu Bu Linda. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Resah di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Bu Linda merasa tidak nyaman gitu akhir-akhir ini gitu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena saya memiliki tanggungan. Tanggungan saya bisa berjanji kepada kepala sekolah bahwa saya akan mengajari anak yang kurang bisa membaca itu dalam tahun ini bisa ketika kenaikan kelas dia bisa membaca dan menulis dengan lancar. Nah itu Pak yang bikin saya masih galau itu. Saya merasa tidak Iya, masih anu ya Bu, tanggung jawab. masih gundah gulana ya Bu. Benar Pak. Nah, jika saya dapat menyimpulkan dari cerita Ibu tadi, permasalahan Ibu yang luar biasa menjadi problema yang cukup memforsir pikiran dan tenaga, Bu Linda merasa tidak nyaman adalah adanya tanggung jawab ya Bu ya.
Iya Pak. yang Kira tidak penuhi gitu ya. Iya Pak, benar. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur ya Pak, tidak ya Pak, dengan kepala sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur ya oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi pada Ibu atau pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pasti beliau akan menyimpulkan dan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu Linda dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Amin. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya biar siap untuk menghadapi persoalan yang seperti ini lagi jika ada gitu Ibu? Saya berniat menemui beliau, kepala sekolah saya, untuk membicarakan hal ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusi, Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya akan mengajak anak-anak itu untuk kerjasama, yaitu murid-murid saya yang sudah bisa membaca, untuk mengajak Radit, murid saya yang tidak bisa membaca, belajar bersama dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahat. Seperti itu, Pak. Penghambaan pada anak ya Bu ya? Iya, Pak, benar sekali, Anak Pak. segala-galanya ya Bu? Betul, Pak. Langkah yang Bu Linda ambil sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Ibu yang luar biasa menurut saya. Syukurlah ya Pak, saya merasa lega sudah bercerita kepada Bapak, karena saya jujur takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi ini sudah semester 2, mendekati kenaikan kelas juga. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Saya juga ikut senang Bu. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, saya akan mencoba mengajari anak membaca dengan bekerja sama. Dan nanti saat pulang sekolah, apabila ada jam, saya akan mengajari anak membaca dan menulis, Pak. Jadi saya akan memberikan waktu saya kepada anak tersebut, tambahan waktu. Seperti itu, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Linda untuk melakukan komitmen tersebut gitu? Nah, itu juga masih ada dalam pikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi, Pak. Kolaborasi lah intinya ya Bu? Iya, Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu Linda. Semoga segera dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Wedi untuk waktunya, sudah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Saya berharap saya akan bisa menjadi guru yang baik, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, serta saya bisa menjadi orang yang bermanfaat, Pak. Amin. Untuk Amin. anak-anak. Amin, sama-sama Bu Linda. Iya Pak. Oh ya Pak, saya minta izin. Kebetulan sebentar lagi saya ada janji dengan siswa. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak ya. Iya Bu Linda, monggo silakan. Terima kasih Bapak. Salam sehat dan bahagia untuk Pak Wedi. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Linda. Sukses, bahagia selalu, guru-guru hebat. Terima kasih.